Jawab aku kayaknya masih pada siap-siap ya. Coba aku sapa sekali lagi. Shalom, selamat siang teman-teman semua. Shalom siang. Shalom. Oke, senang banget nih bisa ngedengar suara teman-teman lagi. Dan puji Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama pada Jumat hari ini untuk keju kita setelah Hari Paskah. Yeay! Nah, jadi keju ini spesial banget. Karena yang tadi aku udah bilang, keju ini merupakan keju pertama di bulan April setelah Paskah. Jadi, aku sih berharap teman-teman masih merasakan aura-aura Paskah berkat Tuhan yang melimpah selama di hari Paskah yang teman-teman rayakan mungkin bersama keluarga atau teman-teman lainnya. Nah, untuk keju kita kali ini, keju kita berjudul A Living Hope yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 yang mungkin teman-teman bisa lihat di Alkitabnya masing-masing. Dan tema judul hari ini itu nggak jauh-jauh dari apa yang kita sudah dapatkan, berkat yang kita dapatkan di hari Paskah. Nah, sebelum lebih jauh lagi, kan kalau nggak kenal itu nggak sayang. Aku izin memperkenalkan diri dulu. Nama aku Gaby dari Angkatan 2018 yang hari ini akan bersama teman-teman mengikuti keju. Dan aku juga ingin menyapa Kak Rinta yang hari ini akan membawakan firman Tuhan buat teman-teman semua. Shalom Kak Rinta, selamat siang. Shalom Gaby dan teman-teman semuanya. Iya, oke. Nah, aku juga mau ngasih tahu teman-teman kalau keju kali ini itu spesial banget karena teman-teman nantinya akan dapat hadiah Paskah nih dari pengurus PMK. Kapan lagi nggak sih dapat hadiah Paskah? Nah, gimana caranya untuk dapetin hadiah Paskah ini? Nanti teman-teman akan di-chat sama pengurus-pengurus PMK kita yang tercinta. Nanti di dalam chatnya itu akan ada link. Nah, teman-teman silakan buka link itu. Nah, nanti di situ kadonya. Nah, nanti kalau udah buka kadonya, bisa di-post di story dan tag IG @PMKFH Undip, oke? Jadi dipantengin terus HP-nya, dilihat-lihat nih, mana nih linknya, kok aku belum dapet, nanti teman-teman pasti akan dapat hadiah dari kakak-kakak pengurusnya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, aku akan membuka ibadah kita pada hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, sehingga pada kali ini kami dapat berkumpul lagi bersama-sama untuk bersyukur dan memuji nama-Mu, serta mendengarkan firman daripada-Mu saja, yang nantinya akan dibawakan Kak Rinta. Walaupun kami berjarak Tuhan dan tidak berkumpul bersama-sama, tapi kami yakin Tuhan tetap hadir di antara kami, Tuhan tetap mau menjaga kami selama mengikuti ibadah ini, sehingga kami nantinya dapat menerima firman yang baru lagi, yang dapat membuat kami menjadi manusia yang lebih baik. Kiranya Tuhan mau selalu sertai kami sepanjang ibadah ini pun nanti lepas ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh berkat Tuhan yang sudah Tuhan curahkan kepada kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, karena kita biar lebih semangat nih untuk menjalani keju pertama di bulan April, jadi kita mau angkat satu pujian. Namun sebelum itu aku mau ingetin lagi nih kepada teman-teman yang belum on cam, itu bisa on cam dulu ya, biar aku nggak merasa kesepian nih, cuman ngelihat wajahnya Kak Rinta, coba lihat Ruth lagi, kan pengen lihat teman-teman yang lain gitu ya, biar semakin gitu kejunya semakin menyenangkan gitu. Nah, jangan lupa on cam, tapi nggak apa-apa off cam aja nanti selama nyanyi. Oke, kita akan masuk ke satu pujian pertama kita dengan judul Allah Bangkit Bersoraklah.
musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Menurut aku itu lirik yang benar-benar mencerminkan semangat Paskah, bahwa saya teman-teman perlu ingat bahwa kita dibebaskan dari dosa-dosa, dari belenggu dosa, dengan Tuhan merelakan anaknya untuk disalib, untuk disiksa selama akhir hayatnya, namun ia bangkit lagi di hari ketiga, di hari Paskah, untuk menunjukkan bahwa Tuhan memang yang paling hebat dan yang paling berkuasa. Dan semoga itu juga yang jadi pengingat kita untuk selalu hidup di dalam Tuhan saja. Keren banget ya lagu tadi, dan semoga menambah semangat teman-teman untuk mengangkat satu pujian lagi, supaya lebih semangat nih untuk mengikuti keju pada siang hari ini. Nah, untuk pujian selanjutnya, kita akan angkat pujian dengan judul Sebab Dia Hidup. Anak Allah, namanya Yesus, mengasihi, mengampuni, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia seberangi sungai dan berjuang sampai akhir, dan saat mau dikalahkannya, ku pelihara mulianya Kristus bertakhta. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oke, kita semakin dekat untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Namun sebelum itu, kita juga akan angkat satu pujian lagi dengan judul Karena Salibmu. Namun aku juga ingin mengingatkan kepada teman-teman yang belum on cam, mungkin bisa on cam, biar nantinya teman-teman yang lain juga semakin merasakan aura feel ibadah pada kali ini. Kita akan angkat pujian Karena Salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Karinta dipersilakan untuk membuka firman dengan doa dan dilanjutkan dengan firman. Oke, mari teman-teman, kita akan mengkhususkan hati kita untuk menyambut berita firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Hanya karena anugerah-Mu, maka kami dapat menjalani hidup sampai hari ini. Bahkan kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan anugerah, kehidupan yang penuh dengan kepastian. Sehingga kami tidak diliputi dengan kegentaran, kami tidak lagi perlu terombang-ambing akan hari esok yang akan kami jalani. Bahkan ketika nantinya kami meninggalkan dunia ini pun, kami tidak perlu menghadapi ketakutan. Karena semuanya Engkau sudah pikul di kayu salib, dan kebangkitan-Mu membuktikan Engkau menang atas maut, dan Engkau menyediakan tempat yang terbaik bagi kami semua. Untuk itu ya Bapa, saat ini kami kembali ingin merenungkan sabda Tuhan. Sabda yang akan meneguhkan langkah-langkah kami selama kami masih menjalani hidup di dunia ini. Ketika kami masih melihat penderitaan, ketika kami masih menghadapi tantangan dan cobaan, ketika hidup kami tidak selancar apa yang kami pikirkan. Pada saat-saat inilah kami membutuhkan tuntunan firman Tuhan, supaya kami tidak tersesat, dan arah hidup kami tetap lurus di jalan Tuhan, dan kami boleh tetap mengerjakan bagian-bagian yang terbaik, seturut dengan rancangan Tuhan ketika Engkau menciptakan kami. Berbicaralah kepada kami semua, dimanapun kami berada ya Bapa, mampukan kami menangkap dengan jelas tiap pesan firman Tuhan. Meskipun ada keterbatasan-keterbatasan di dalam diri kami, mungkin karena jaringan internet yang belum stabil, atau kendala-kendala yang lain, namun Tuhan, Roh-Mu yang kudus jauh melebihi semua itu. Engkau jauh lebih berkuasa daripada teknologi yang diciptakan oleh manusia. Maka Engkau sanggup berbicara sampai kedalaman hati kami, walaupun ada kendala-kendala di dalam penggunaan teknologi saat ini. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan senantiasa tinggal dalam hati dan pikiran kami, untuk menolong kami membaca, merenungkan, dan memahami firman Tuhan, dan pada saatnya nanti mengerjakan juga firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat Paskah buat teman-teman semua yang merayakannya. Dan pasti semua merayakan ya. Maka kita hari ini hadir di sini, boleh sedikit kita akan merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan tema Paskah ya, kebangkitan Yesus Kristus, apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, mari kita akan membuka terlebih dahulu firman Tuhan dari 1 Petrus 1. Tadi sudah disampaikannya ada ayat 3, tapi saya mau sambung juga sampai ayat 7, saudara, supaya kita bisa menangkap pesan yang lebih utuh dari yang dituliskan oleh Rasul Petrus kepada jemaat Tuhan. 1 Petrus 1, ayat 3 sampai 7. Yang sudah menemukan bisa membacakan. Semoga tidak malu-malu untuk suaranya diperdengarkan kepada kita semua. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Mari yang sudah mendapatkan bisa dengan sukarela membacakannya. Apakah ada atau harus penugasan? Karena ini tidak ada nilainya, sebaiknya saya tidak memberi tugas ya. Jadi mohon kerelaan dari teman-teman. Salah satu silahkan. Oke. Ya, apa? Gabriela? Atau siapa? Tadi ada yang kedouble ya. Mungkin Gabriela deh. Ya, karena double maka saya harus menunjuk supaya tidak semua mengalah. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7 kan Kak? Ya, oke. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang disimpan di sana bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Amin. Oke, thank you ya, Gabriela. Ya. Nah, saudara, kita bicara soal pengharapan nih, living hope, pengharapan yang sungguh hidup. Ya, mestinya kita akan berbicara sesuatu yang menggebu-gebu, sesuatu yang menolong kita untuk memiliki pengharapan yang teguh di tengah-tengah berbagai situasi yang sulit tentunya di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, tetapi pernahkah teman-teman ini mengalami kelelahan di dalam berharap? Rasanya udah males deh, ngapain lah berharap-berharap lagi. Semua yang aku harapkan nggak ada yang capai. Semua yang aku inginkan nggak ada yang dipenuhi. Bahkan doa-doa aku rasanya nggak ada yang dijawab oleh Tuhan. Kalaupun Tuhan jawab, bilangnya selalu tidak. Nah, apakah kemudian kita pernah mengalami masa di mana kita letih untuk berharap? Rasanya nggak ada sesuatu lagi yang bisa kita harapkan dan percuma. Untuk berharap, berdoa itu sudah percuma lah. Jadi kita kalau masih punya semangat hidup, ya kita akan teruskan hidup dengan ala kadarnya. Apa yang bisa saya lakukan, ya lakukan. Nggak bisa, ya sudah, begitu ya. Atau bahkan ada yang lebih lagi patah arang dan sempat berpikir untuk ambil jalan pintas. Ya. Untuk mengakhiri hidup, untuk berbuat sesuatu yang nekat, begitu. Apalagi sampai kemudian bertindak kejahatan supaya apa yang saya inginkan itu benar-benar bisa diraih. Ya. Berdoa nggak ada jawaban, ya udah saya nekat aja, begitu. Adakah yang pernah mengalami seperti itu? Nah, saudara, saya sendiri pernah ya mengalami keletihan di dalam berharap. Karena saya merasa semua usaha yang saya lakukan itu nggak ada yang berhasil. Bahkan ketika saya semakin kencang berdoa, masalah itu justru semakin pelik. Nah, saat itu baru saja ayah saya meninggal. Ya, saya tahu bahwa ayah saya sudah sakit cukup lama, sakit jantung gitu ya. Dan Tuhan sudah beri perpanjangan waktu buat dia, itu saya sudah cukup bersyukur. Sampai akhirnya dia meninggal, walaupun sedih, kecewa, takut, gitu ya. Tapi ya sudahlah, belajar untuk berserah bahwa saatnya memang Papa harus dipanggil pulang. Tetapi yang lebih membuat saya down adalah saat itu Mama juga sakit, saudara. Jadi tepat di hari meninggalnya Papa itu, Mama kemudian juga ikut sakit jantung. Mungkin karena memang syok suaminya meninggal, gitu ya. Tapi itu membuat saya jadi takut. Apakah kemudian ia akan segera menyusul suaminya? Dan itu artinya saya akan sekaligus kehilangan dua orang tua. Rasanya nggak siap, gitu ya. Sebagai seorang anak, walaupun usia saya saat itu sudah cukup ya, sudah 20 lebih, tapi tetap rasanya nggak siap, gitu. Ditinggal orang tua, apalagi kalau kemudian kedua-duanya dalam waktu yang sangat berdekatan. Saya masih butuh mereka. Di saat itu saya berdoa, Tuhan tolong sembuhkan. Kalau memang Papa sudah dipanggil, ya sudah, saya rela begitu ya, karena dia sudah cukup lama sakitnya. Tapi masa sih barusan ini Papa pergi, Mama juga harus begitu. Dan saya terus berdoa supaya Mama sembuh. Tapi nyatanya nggak sembuh-sembuh, saudara. Sudah coba minum obat ini dan itu nggak sembuh-sembuh. Nah, di saat itu saya kemudian marah. Tuhan, kalau memang Engkau mau ambil, ya sudahlah. Kalau memang saya nggak bisa meminta lagi, ya sudahlah. Terserah Engkau gitu. Toh Engkau yang berkuasa kok. Aku nggak punya kuasa kan, kita cuma bisa minta. Tapi kalau Tuhan nggak kasih, mau apa lagi? Jadi terserah suka-sukanya Tuhan gitu. Jadi saya pernah dalam titik saya marah karena betapapun saya berusaha untuk berdoa dan betapapun saya juga melakukan usaha-usaha yang terbaik secara manusia, tetap nggak ada jawaban yang baik, nggak ada titik terangnya, saya anggap begitu. Saya marah dan saya lelah untuk berharap. Tapi kemudian puji Tuhan ada seorang teman gitu ya yang mengingatkan, kenapa kamu marah? Apakah kamu punya hak untuk marah sama Tuhan? Apa nggak lebih baik kamu berserah gitu ya? Berserah itu beda dengan marah. Gitu. Berserah menyerahkan diri pada kehendak Tuhan, tetapi bukan marah bahwa kehendak Tuhan itu kita anggap yang jelek. Cobalah untuk berserah dan percaya bahwa pasti Tuhan buka jalan untuk semuanya ini. Nah, saya merasa tertampar dengan perkataan itu, gitu ya. Saya sih tahu sih teorinya begitu, gitu. Tapi pada saat ngalamin peristiwa itu sendiri, ternyata nggak semudah itu, gitu ya, menjalankan teori yang selama ini saya sendiri juga tahu dan bahkan mungkin sudah pernah khotbahkan juga. Tapi bersyukur bahwa pengalaman itu kemudian menyadarkan saya berubah sekali pandangan soal berharap. Selama itu, saya selalu ketika berharap adalah saya berharap apa yang saya doakan itu terkabul. Saya berharap apa yang saya minta itu Tuhan setujui, sehingga Tuhan beri. Jadi tinggal ini bicara soal kuat-kuatan iman. Saya berpikir bahwa kalau iman saya kuat, pasti saya akan mendapatkan semua yang saya harapkan.
Dan itu yang pada umumnya juga kita pahami, gitu ya. Tapi melalui peristiwa itu saya sadar, iman pengharapan itu bukan seperti itu. Iman itu bukan bicara soal berapa banyak yang bisa saya dapatkan melalui doa-doa kita. Pengharapan itu bukan seberapa saya kuat berharap sampai akhirnya Tuhan nyerah dan lalu memberikan apa yang saya harapkan. Bukan, Ustaz. Yang nyerah harusnya bukan Tuhan, tetapi kita yang harusnya menyerah pada Tuhan, tapi menyerah dalam arti positif. Nah, ini yang mau kita bicarakan, saudara, soal a living hope. Bagaimana seharusnya kita berharap kepada Tuhan. Bukan kita tidak boleh memiliki pengharapan, ya. Bukan kita tidak boleh meminta ini dan itu seperti yang kita mau. Tetapi bagaimana di dalam meminta sesuatu yang kita mau itu, kita memiliki sikap yang benar. Oke. Bisa terlihat ya slide-nya. Nah, saudara, ada beberapa hal yang kita bisa lihat dalam perikop yang kita baca tadi. Bahwa Tuhan memberi kita kesempatan berharap. Matius 7 ayat 7, saudara mungkin hafal ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ini ayat yang sangat luar biasa, yang menjadi pegangan banyak orang. Jadi kayaknya ayat ini tuh adem banget gitu ya, memberikan pengharapan yang penuh gitu. Kalau kita minta tuh pasti dapat, cari ya pasti mendapatkan, ketuk pasti pintu dibukakan. Jadi kayak jaminan bahwa kita boleh mendapatkan apapun yang kita inginkan. Rasanya begitu, Ustaz. Tetapi mari kita juga ingat bagian firman Tuhan yang lain. Firman Tuhan tidak bisa sepenggal-sepenggal. Kita tidak bisa hanya lihat satu bagian saja mana yang saya sukai dan itu menjadi ayat emas saya gitu ya. Tapi firman Tuhan harus dilihat secara keutuhannya. Nah, Matius 7 ayat 7 mengatakan demikian. Tetapi Matius 6 ayat 33, saudara, mengatakan tetapi, jadi kata tetapi ini berarti ada kaitannya dengan sebelumnya gitu ya, ada sebuah kontras yang mau disampaikan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayat-ayat sebelumnya itu bicara soal kekhawatiran. Dan kekhawatiran berarti bicara juga soal apa yang kita sedang inginkan, tapi belum terpenuhi, kan gitu. Jadi ketika kita percaya, kita minta sesuatu kepada Tuhan, tapi belum mendapat, disitulah kemudian kita mulai khawatir. Nah, Yesus memberikan sebuah nasihat kepada kita, di dalam kekhawatiranmu, pada saat engkau belum mendapatkan apa yang engkau inginkan, jangan fokus pada apa yang memang sedang kita inginkan itu. Tetapi fokuslah kepada apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, dari tadi lagu-lagu yang kita nyanyikan, itu adalah lagu-lagu Paskah gitu ya, lagu-lagu soal kebangkitan Kristus. Apa isi lagunya? Adakah lagu-lagu itu bicara ketika Yesus bangkit, maka kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan? Ada nggak bunyinya seperti itu? Ketika Yesus bangkit, maka engkau akan beroleh semua yang menyenangkan hatimu. Ketika Yesus bangkit, maka apapun yang kamu inginkan, pasti dengan segera engkau akan mendapat. Ada enggak kata-kata itu, Ustaz? Kata-kata di dalam lagu-lagu pujian itu justru mengatakan soal apa? Soal kemenangan atas maut. Soal hidup yang kekal. Soal hidup yang telah ditebus. Dan itu sama sekali tidak bicara soal hal-hal duniawi yang sedang kita inginkan atau perjuangkan. Maka ajakan di dalam Matius 6 ayat 33 ini, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, mau menolong kita memiliki tautan hati atau fokus hati yang benar. Boleh berharap, tetapi hati kita nggak boleh kecantol. Bahasa Indonesianya itu apa ya? Nggak boleh terikat gitu ya. Nggak boleh terpaut kepada apa yang sedang kita mintakan itu. Contohnya tadi ya, ketika saya berharap, berdoa, Tuhan, sembuhkan mama saya. Saat itu hati saya sedang terpaut pada mama. Kalau mama sakit, kalau mama tidak ada, hidup saya gimana? Pada akhirnya saya bergantungnya itu kepada sosok orang tua, bukan pada Tuhan. Yang saya mau adalah mama itu sehat, ada bersama dengan saya. Pikiran saya, hati saya terpaut kepada figur seorang manusia, bukan kepada Tuhan. Dan ternyata bukan itu yang Tuhan mau pada saat kita berharap. Kerajaan Allah, kebenaran Allah itu yang harus menjadi poin utama. Ketika itu sudah menjadi tautan hati kita, semuanya
Jadi hal-hal yang lain, termasuk hal yang duniawi yang kita mau itu ditambahkan kepadamu. Artinya itu bonus, saudara. Itu anugerah. Kita nggak usah minta tuh hal-hal yang duniawi itu. Tuhan kasih. Apa nggak enak? Tuhan memberi kepada kita itu bukan berdasarkan apa yang kita minta. Coba kalau Tuhan itu cuma kasih apa yang berdasar kita minta, kita bisa cepat mati loh, saudara. Siapa di sini yang tiap hari minta nafas sama Tuhan? Siapa yang di sini tiap hari minta otak yang baik sama Tuhan? Nggak ada kan? Saya juga nggak pernah gitu ya. Selama saya studi, saya nggak pernah gitu minta, Tuhan, biarlah otakku ini tiap hari cemerlang, supaya aku tiap hari bisa menangkap pelajaran dari dosenku, dan tiap hari aku bisa berpikir secara cerdas. Lupa kita minta seperti itu gitu ya. Paling yang kita minta makan gitu ya. Bisa jajan, bisa punya teman yang baik, bisa sehat ya, paling banter kan itu gitu. Itu pun nggak tiap hari. Kita nggak doa hal-hal yang sama terus setiap hari. Tapi soal nafas aja deh. Nggak pernah kan tiap hari itu ya, sehari 5 kali, 10 kali gitu minta, Tuhan karuniakan aku nafas yang baik. Kalau nggak kita lagi sesek, kita nggak akan doa itu. Kalau nafasnya baik-baik saja kan kita nggak minta. Tapi kenapa kita punya nafas yang baik? Ya karena Tuhan kasih. Kenapa Tuhan kasih? Apa kita minta? Enggak. Dan itu bonus, saudara, dari Tuhan. Nah, itu sekelumit Tuhan kasih bonus. Apalagi kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya, saudara, bukan cuma nafas, semuanya itu ditambahkan kepadamu. Anugerah. Bukankah itu luar biasa? Nah, maka kita perlu dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, apa itu, saudara? Mari, mungkin Ruth ya, bisa tolong bacakan. Selama ini saya cuma chat sama Ruth, cuma lihat tulisannya, itu pun tulisan ketikan ya. Nah, sekarang saya mau dengar nih suaranya Ruth itu kayak apa sih? Ya, oke, yuk Ruth. Bisa tolong bacakan 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 ini. Di layar sudah ada, tinggal dibacakan. Oke, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Oke, thank you, Ruth. Jadi, tautan hati kita, saudara, adalah kepada Allah yang memberikan apa? Memberikan hidup yang kekal, di mana itu adalah hal yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Jadi sesuatu yang sifatnya kekal, saudara. Jadi Tuhan bukan, ketika Tuhan mati buat kita, Tuhan kemudian bangkit buat kita, itu Tuhan tidak mau kita ini terpaut ya kepada hal-hal duniawi. Entah itu materi, entah itu kesehatan, entah itu kecerdasan kita, entah itu orang-orang yang kita kasihi. Bahwa Tuhan sediakan semuanya itu kepada kita, iya dan amin. Itu kita percaya. Tapi mari fokus utama pertama kita adalah memperhatikan apa yang Tuhan sudah berikan melalui karya salibnya itu. Tuhan mati buat kita bukan supaya kita kaya raya. Tuhan mati buat kita bukan supaya semua orang yang kita kasih itu awet muda dan semuanya bertahan hidup selama-lamanya. Tuhan mati buat kita bukan supaya kita jadi orang nomor 1. Bukan supaya kecerdasan kita luar biasa dan dikenal di mana-mana. Enggak, saudara. Tuhan mati buat kita, Tuhan bangkit buat kita, supaya kita menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bukan tersimpan di dunia, tapi tersimpan di surga bagi kamu. Nah, kita masih bisa nggak memfokuskan diri pada hal ini? Seringkali di tengah persoalan yang kita hadapi, di tengah tuntutan-tuntutan hidup yang ada, sekarang ini kan kita sedang dituntut untuk berlomba-lomba jadi orang paling pinter, jadi orang yang paling update dengan teknologi, jadi orang yang paling cerdas, jadi orang yang kalau bisa tuh nomor 1 lah. Kalau kita bicara soal dunia YouTuber, siapa yang viewersnya paling banyak, siapa yang subscribernya paling banyak, itu kan dunia kita sekarang sedang bicara soal itu. Artinya bagaimana caranya kita dikenal, caranya kita populer. Nah, firman Tuhan tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Kita boleh berkarya, saudara. Saya tidak melarang Anda jadi YouTuber. Gitu ya. Silahkan saja. Anda mau dapat viewer berapapun, silahkan. Tapi hati kita ini fokusnya kemana? Apakah fokusnya pada soal cari viewers? Atau kita tetap fokus kepada apa yang Tuhan sediakan bagi kita melalui karya salibnya?
Satu kali saya pernah lihat lomba stand up comedy itu ya. Ada pesertanya tuh anak-anak masih SD gitu. SD loh saudara. Ya. Dan dia cerita bahwa dia satu kali tidak bisa tidur. Gelisah sekali, takut sekali, badannya sampai panas dingin. Kenapa? Karena followersnya sedikit. Followersnya sedikit atau menurun lah saat itu. Dan kalah dengan peserta yang lain. Bayangin saudara, anak kecil, anak SD, nggak bisa tidur karena mikirin followers. Dan itu jadi kebutuhan utamanya. Dia nggak stres soal boneka, sudah nggak zaman ya kayaknya sekarang boneka, mobil-mobilan, pedang-pedangan itu sudah nggak mainan anak-anak sekarang. Mainan anak-anak sekarang adalah followers. Dan itu bicara soal kepopularitasan. Bagaimana kita yang lebih dewasa? Bukankah hal-hal itu bisa jadi lebih lagi penting bagi kita? Karena berkaitan bukan saja soal penggemar, tapi soal penghasilan, soal finansial, soal kecukupan hidup, soal kemandirian dalam hal finansial. Nah, satu motivator ya yang cukup terkenal di Indonesia berulang kali mencetuskan soal ide mandiri secara finansial. Dan itu agaknya berpengaruh kepada banyak orang di Indonesia dan mungkin bahkan di mancanegara. Itu yang mendorong kita berlomba-lomba gimana semudah mungkin kita sudah sangat mandiri dalam finansial, supaya kita nggak ngerepotin orang tua, tapi juga supaya hidup kita sendiri tidak susah payah gitu ya, tapi kita bisa hidup dengan enak. Nah, apakah itu yang menjadi fokus hati kita saat ini? Sehingga kita terus doakan Tuhan, tolong supaya aku bisa mendapatkan kemandirian finansial di saat umurku 20 tahun. Tuhan tolong begitu aku lulus kuliah, aku langsung dapat pekerjaan yang baik dan aku bisa mandiri secara finansial. Apakah itu yang menjadi isi doa kita? Boleh, saudara, nggak salah. Tapi di mana hati kita? Apakah hati kita pada soal finansial itu? Betapa inginnya kita mencapai jumlah uang yang besar itu yang kita bungkus dengan istilah kemandirian finansial. Atau kita masih bisa terpaut kepada hal-hal surgawi yang Tuhan sudah sediakan melalui kematian dan kebangkitannya. Dan satu pelajaran yang penting yang saya dapatkan melalui pengalaman-pengalaman hidup. Semakin kita takut kehilangan sesuatu, atau semakin kita ingin meraih sesuatu, jawaban doa kita justru semakin berat. Rasanya nggak ada jawaban. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Tuhan tidak mau hati kita terpaut pada hal duniawi yang fana. Tuhan maunya kita terpaut pada hal surgawi yang kekal. Semakin saya ingin seseorang itu sembuh, Tuhan bisa bikin orang itu tetap sakit. Semakin saya ingin masalah saya selesai, semakin Tuhan bikin saya harus menghadapi masalah itu. Supaya apa? Ketika saya berharap, saya menaikkan pokok-pokok doa itu, hati saya nggak terpaut di situnya. Kalau saya bisa mendapatkan apa yang saya mau, terpujilah Tuhan. Tapi kalaupun tidak, tetap terpujilah Tuhan. Kenapa? Karena yang paling baik sudah saya dapat. Keselamatan itu saya sudah dapat melalui kebangkitan Kristus. Dan itu mestinya cukup untuk melegakan hati kita. Entahkah kita mendapat apa yang kita mau, entahkah kita tidak mendapatkannya, kita tetap bahagia karena yang terutama Tuhan sudah sediakan. Pada akhirnya apa, saudara? Ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan penyerahan diri untuk melepas apa yang sedang kita mintakan. Kontras ya, saudara. Kita meminta sesuatu, tetapi pada saat yang sama, kita harus juga melepaskan sesuatu itu. Dapat syukur, puji Tuhan. Nggak dapat pun, syukur, puji Tuhan. Karena Tuhan tahu yang lebih baik buat kita. Maka hal yang kedua, saudara, ketika kita bicara dan belajar soal pengharapan, dalam apapun yang kita panjatkan di dalam doa kita, harapan utama kita bukan pada kontennya, konten dari apa yang kita mintakan, tetapi harus pada pengharapan akan kasih Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 5 mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Perhatikan, kita dipelihara bukan untuk mendapatkan semua yang kita inginkan. Kita dipelihara bukan dalam semua hal yang kita bisa raih, tetapi dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena apa?
Karena iman, percaya kepada Tuhan. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi Tuhan tahu apa yang terbaik pada kita, saudara. Maka kita percaya penuh kepadanya. Percaya bahwa rancangannya itu nggak pernah salah. Meskipun rancangan itu berbeda dengan rancangan kita. Percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Meskipun mungkin kita belum mengerti maksud rancangan Tuhan. Loh, kok aku dibiarkan begini toh? Loh, kok aku justru kehilangan ini toh? Loh, kok aku nggak bisa mendapatkan ini toh? Kita mungkin nggak ngerti. Tapi Tuhan sudah punya rancangan yang baik. Dan itu yang perlu kita percayai. Jadi percaya kepada Tuhan bukan percaya bahwa Tuhan bisa kasih segala-galanya buat kita. Tapi percaya bahwa apa yang Tuhan kasih itu yang terbaik. Dan apa yang Tuhan tidak kasih itu pun yang terbaik buat kita. Nah, saudara, ada beberapa orang yang bercerita, gitu ya, menceritakan persoalan hidupnya, terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga. Ada orang-orang yang merasa kecewa dengan pasangannya. Bertahun-tahun, kok ya tidak berubah-berubah. Dulu masa pacaran masih, ya oke lah, kita diajarkan untuk menerima pasangan kita itu sepenuhnya, seutuhnya, gitu ya. Ya baiknya kita terima, jeleknya ya kita terima. Tapi, nah ini, seringkali ada tapinya ini bagi kalian yang masih pacaran itu ya. Ayo kita waras sedikit mikirnya gitu ya. Kita tuh sanggup nggak ngadepin jeleknya orang ini? Sanggup terusin nggak sanggup? Ayo putus. Ayo pikir lagi. Jangan berpikir nanti kalau sudah menikah kan dia akan berubah sendiri. Ternyata enggak loh, saudara. Manusia berubah itu enggak gampang. Kita mau mengubah kertas itu gampang. Kita mau mengubah nilai kita masih lebih gampang, saudara. Tapi mengubah orang itu nggak gampang. Jadi jangan berpikir bahwa orang itu nantinya akan berubah sendiri. Kenyataannya, saudara, dalam pernikahan, pasangan-pasangan yang kita harapkan berubah itu nggak berubah. Ya berubah, lebih jelek. Terus gimana? Akhirnya hidupnya penuh dengan tangisan, saudara. Penuh dengan ratapan. 10 tahun menikah, bahkan 20-30 tahun menikah, masih saja meratap untuk hal yang sama. Tuhan, ubah suamiku. Tuhan, ubah istriku. Aku kecewa kenapa dia berlaku begitu kepadaku. Kenapa dia menyakiti aku. Bertahun-tahun mendoakan hal yang sama. Tuhan, ubah orang ini. Ternyata nggak berubah-berubah, saudara. Terus yang disalahin siapa? Tuhan. Aku kan sudah berdoa toh Tuhan, tapi kenapa engkau enggak jawab? Aku ini doanya sepenuh hati loh, siang malam aku doain orang ini supaya berubah. Kok enggak berubah-berubah? Yang salah siapa, Ustaz? Tuhan atau kita? Yang salah adalah tautan hati kita. Yang salah adalah konsep kita dalam berharap. Perhatikan, seorang istri, ya bisa juga seorang suami ya, tapi saya beri contoh, seorang istri yang terus mendoakan suaminya, doa itu enggak salah. Tapi hatinya kepada siapa? Emangnya kalau punya suami seperti itu, dia nggak bisa melanjutkan hidup. Emangnya kalau suaminya berbuat yang buruk seperti itu, Tuhan meninggalkan dia. Emangnya kalau suaminya tidak memenuhi kriteria dia, tidak memenuhi idealismenya dia, hidup dia terpuruk, nggak bisa apa-apa. Nyatanya enggak toh. Dia 20 tahun menikah, dia 30 tahun menikah, bisa tuh bertahan, bisa tuh tetap menjalani hidup. Karena siapa? Karena Tuhan sudah kasih kekuatan, Tuhan memelihara dia dalam kekuatan, tapi itu tidak disadari. Kenapa? Karena hatinya sebetulnya tidak sedang kepada Tuhan, hatinya sedang kepada suaminya. Dia kepingin gimana membentuk suaminya itu menjadi suami ideal. Seperti suami-suami yang dilihat di telenovela, atau di sinetron, atau di Korea drama. Saudara. Idealisme itu ada, sehingga harapannya adalah pada idealisme itu sendiri. Bukan sesungguhnya dia sedang menyembah Tuhan, bukan sesungguhnya dia sedang mengasihi Tuhan, bukan sesungguhnya dia sedang mempercayai Tuhan. Itu yang pada akhirnya membuat dia kecewa. Mestinya, ketika dia berdoa, berharap suaminya berubah, bukan supaya suami itu menyenangkan dirinya. Kalau sudah berubah kan apa? Intinya kan bagaimana saya puas memiliki suami yang ideal. Tapi dalam doa itu dia harus tetap percaya, kalaupun suami semacam itu yang ada bersama dalam hidupku, aku tetap percaya ada rancangan yang indah dalam hidup keluargaku, dalam relasi suami istri ini.
mestinya dia bertanya, Tuhan, apa yang mesti saya lakukan kalau saya dikaruniai suami seperti ini? Kalau Tuhan mengizinkan saya menikah dengan istri seperti ini, bagaimana seharusnya saya bersikap? Rancangan apa yang Tuhan sedang ingin tanamkan dalam hidupku? Kasih macam apa yang sedang Tuhan nyatakan dalam hidupku? Dan itu yang perlu terus kita gumulkan. Sampai pada akhirnya kita mengerti maksud dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, demikian juga kalau bicara pernikahan mungkin masih jauh dari saudara ya, tapi Anda harus mulai mempersiapkan karena Anda juga ingin menikah, bukan? Seringkali anak-anak muda ketika diajak bicara soal pernikahan selalu bilangnya, ya sudahlah nanti aja gitu ya. Nanti kan bisa sendiri. Kalau sudah waktunya kan pasti kita punya jiwa seorang bapak, jiwa seorang ibu yang pasti bisa jalani hidup suami istri. Belum tentu, saudara. Justru di masa-masa seperti ini, ketika saudara ada kerinduan untuk menikah, saudara perlu pikirkan dan gumulkan itu dengan serius. Supaya tidak salah melangkah gitu ya. Nah, kembali lagi saudara pada soal beriman dan berharap ini kepada Tuhan. A living hope. Pengharapan yang hidup adalah pengharapan yang diserahkan pada keyakinan bahwa Tuhan pasti baik dan mengasihi kita, bahwa rancangan itu nggak pernah salah. Kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah pemahaman bahwa Tuhan yang bangkit itu bukan Tuhan yang jahat. Tuhan yang bangkit itu Tuhan yang sudah mengaruniakan segala yang terbaik bagi kita, dan Tuhan yang mau selalu membimbing jalan hidup kita. Maka terakhir, saudara, bahwa kita diizinkan untuk menghadapi berbagai-bagai peristiwa yang mungkin menurut kita tidak enak, buruk, menyebalkan, menyakitkan. Semuanya itu justru dipakai oleh Tuhan untuk memberi kita kesempatan pada waktunya nanti memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Dan tentu itu kepentingan atau keuntungannya bagi kita sendiri. Bukankah ini luar biasa? Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tuhan, masalahku kok nggak selesai-selesai gitu ya. Bergembiralah saudara dalam hal itu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Seringkali kita gambarkan gitu ya, hidup beriman itu kayak emas yang diuji dalam perapian yang menyala-nyala gitu ya. Kalau sudah lolos itu uji, ini emas murni. Tapi bahkan iman kita bisa lebih murni daripada emas yang semacam itu, saudara. Dimurnikannya melalui apa? Melalui berbagai-bagai pencobaan, berbagai masalah kehidupan. Supaya apa? Supaya nanti ketika Kristus menyatakan dirinya dalam kedatangannya kembali, disitulah Bapa kita akan memuji kita, memuliakan kita, menghormati kita. Bukan karena kita kaya raya, bukan karena kita cerdas luar biasa, bukan karena followers kita paling besar di dunia ini, tetapi karena iman kita telah teruji. Karena pengharapan kita sungguh-sungguh hidup dalam segala peristiwa kehidupan. Ini hadiah yang paling indah. Ya, hadiah yang paling berharga yang bisa Tuhan berikan, memuji kita. Apa enggak salah toh? Selama hidup ini kita diminta, mari pujilah Tuhan gitu ya. Kita memberikan segala kemuliaan, kehormatan banyak bagi Tuhan. Jangan kita jadi orang-orang yang senang dimuliakan dan dihormati kan gitu. Tapi nanti ya, di ujung jalan situ justru Tuhan sendiri akan memuji dan memuliakan kita. Luar biasa kan? Mari saudara di dalam hidup ini dalam pengharapan-pengharapan yang kita miliki, jangan kita berfokus pada soal pujian dan kemuliaan. Kenapa kita berharap nilai kita baik? Kenapa kita berharap segera lulus dari kuliah? Kenapa kita berharap lulus ujian dengan prestasi yang memukau? Kenapa kita berharap mendapatkan pasangan hidup yang ideal? Kenapa kita berharap bisa mandiri secara finansial? Supaya orang memuji kita kan? Supaya hidup kita mulia, enak, gampang, ya kan? Supaya kita ini jadi orang-orang terhormat, nggak diremehkan oleh orang lain, karena kita punya banyak hal. Kan gitu. Jadi doa kita hanya menjadi doa yang egois, karena semua fokusnya untuk supaya saya termulia, terhormat, terpuji. Jadi kalau kita pakai jalannya Tuhan, kita bersedia tetap menjalani kesulitan ini dengan berdasarkan pengharapan kepada Tuhan, maka pujian itu mungkin tidak kita dapatkan sekarang, tapi kelak pasti kita dapatkan.
Kalaupun sekarang kita mendapatkan pujian itu dari sesama kita, puji Tuhan. Nggak perlu dihindari, tetapi juga tidak perlu menjadi kebanggaan yang berlebihan akhirnya jadi sombong. Tetap rendah hati, saudara. Dan tetap fokus kepada Tuhan. Supaya nantinya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk dipuji, dimuliakan, dan dihormati oleh Tuhan. Nah, saudara, sebuah lagu, pasti saudara kenal ya, dinyanyikan oleh Gracia Epifania dan diciptakan oleh Jason. Seorang yang tidak bisa melihat secara fisik, benar-benar nggak bisa lihat. Tetapi lagu ini menjadi sebuah penghayatan iman bagi dia. Aku sadar tak semua dapat aku miliki dalam hidupku. Yang jelas, dia nggak punya penglihatan. Betapapun dia berdoa, orang tuanya berdoa, Tuhan tolong supaya anakku bisa melihat. Nyatanya matanya tetap buta kan. Tapi walaupun ia tidak mendapatkan penglihatan itu, hatinya tetap percaya rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana Tuhan, kita nggak ngerti kenapa kok begini dan begitu. Dosanya orang tuanya apa? Kok punya anak yang tidak bisa melihat? Oh, saudara, bukan soal dosa, tapi Tuhan punya rencana. Apa rencananya? Nggak tahu. Namun hatiku tetap memandang padamu, sebab engkau menuntun langkah. Walau aku tidak dapat berharap atas kenyataan hidupku, walau apa yang aku minta ini nggak terjadi, minta mata yang bisa melihat tapi nggak dikasih. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Saudara, inilah iman yang hidup. Pengharapan yang sungguh hidup itu berisi penyerahan penuh akan kasih dan rancangan Tuhan. Pengharapan yang hidup bukan mendapatkan semua yang kita doakan. Tapi pengharapan yang hidup adalah ketika kita bisa benar-benar berserah penuh akan kasih dan rancangan Tuhan. Saya tutup dengan menyelesaikan apa yang saya ceritakan di awal ya. Ketika pada akhirnya saya bisa melepaskan keinginan saya supaya mama sembuh. Saya tetap berdoa, tapi saya berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Beri saya damai sejahtera untuk menerima apapun kehendak. Mama sembuh, puji Tuhan. Beri aku damai. Dan pada saat saya melepas semuanya itu, saudara, jalan itu semua terbuka. Ada yang kasih info. Ini kan karena masalahnya jantung ya. Ada pengobatan untuk ring, itu murah. Di sebuah rumah sakit swasta yang cukup terkenal. Biasanya harganya mahal. Tapi bulan itu ada promo, saudara. Belum pernah saya dengar promo ring jantung gitu ya. Kalau promo makanan, promo baju itu sering. Gitu. Ring jantung loh, saudara, di promo. Dapat diskon besar-besaran bulan itu. Dokternya siapa? Oh, semua ditunjukkan, saudara. Sebelum itu saya tidak pernah berinteraksi dengan dokter yang akan pasang ring dan sebagainya. Karena walaupun papa saya sakit yang sama, tapi dia tuh takut rumah sakit. Jadi dia nggak mau diobati macam-macam. Cuma minum obat, tapi tindakan apapun dia nggak mau. Tapi berbeda kasusnya dengan mama. Tuhan bukakan semua jalan itu sampai akhirnya bisa menjalani pemasangan ring. Harusnya 2, tapi cuma bisa 1 karena yang 1 letaknya susah dan dokter itu mengatakan nggak bisa. Gitu ya. Tapi ternyata yang susah itu pun walaupun tidak dipasang ring, Tuhan sembuhkan. Sampai mama akhirnya sehat, sampai hari ini tetap sehat. Jadi akhirnya saya mendapatkan, saudara, ditambahkan, bukan karena saya minta ngotot harus sembuh, enggak. Saya melepaskan keinginan saya itu, Tuhan justru tambahkan. Ketika kita melepaskan apa yang kita inginkan, dan kita tetap bilang, Tuhan, I love you, aku tetap mengasihi Engkau, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihiku. Darah nyawanya Tuhan sudah diberikan padaku. Itu bukti kasih yang paling besar. Mari buktikan. Jadi jangan cuma jadi teori ya. Kita bicara Paskah mungkin bisa jadi teori. Kita bicara kematian, kebangkitan Kristus, bosen tiap tahun juga begitu. Tiap kali PMK di bulan April mungkin temanya ya kayak begitu gitu ya. Bicara soal kebangkitan Kristus. Tapi mari kita hayati sungguh-sungguh kebangkitan Kristus itu dengan memiliki iman dan pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Maka mari kita menjalani hidup kita sebagai orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang penuh dengan sukacita, bukan karena kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi karena kita percaya Tuhan Yesus mengasihi kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh indah ketika Engkau memperkenalkan diri kepada kami sebagai Tuhan yang hidup, sebagai Tuhan yang penuh dengan anugerah, sebagai Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kami semua.
dan sebagai Tuhan yang bersedia menyertai jalan hidup kami sampai purnanya nanti. Kiranya Engkau menolong kami untuk terus berproses dalam memiliki iman dan pengharapan yang benar kepada Engkau, sehingga kami tidak merasa lelah di dalam doa dan di dalam pengharapan kami, supaya kami tidak kecewa kepada Tuhan dan menuduh-Mu sebagai Allah yang tidak baik, yang pilih kasih, yang tidak ngertiin kami, dan sebagainya. Tapi kami mau tetap percaya Engkau adalah Allah yang sungguh baik, yang menyediakan semua yang kami perlukan, dan yang menyediakan itu tepat pada waktunya. Mampukan hati kami terpaut hanya kepadamu ya Bapa, dan bukan pada hal-hal duniawi. Terpujilah Engkau, Allah yang penuh dengan cinta kasih, Allah yang kuasanya begitu besar, dinyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Rinta untuk firman di siang hari ini. Keren banget, sangat mengingatkan aku terutama bahwasanya memang pengharapan kita tuh hanya pada Tuhan saja yang paling menghidupkan kita. Karena kalau berharapnya sama hal-hal yang duniawi atau sama manusia, itu pasti hanya bisa bikin kita malah semakin jauh dari Tuhan dan semakin menyakitkan diri kita saja gitu. Jadi tetap iman dan pengharapannya tertuju kepada Tuhan, itu yang paling benar dan itu yang paling pasti. Terima kasih sekali lagi Kak Rinta, luar biasa banget. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit pengumuman dari pengurus yang bertugas. Kepada kakak pengurus, dipersilakan. Oke, terima kasih Gaby. Sebelumnya, shalom teman-teman semua. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih buat Karinta atas kebersediaannya untuk mengisi firman kita pada hari ini. Semoga apa yang difirmankan tadi dapat menjadi pedoman bagi kami anak-anak Evaundip ini, sehingga dapat sehingga kami dapat menjadi terang dan garam seperti harapan semuanya. Kemudian saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua atas kehadirannya dalam kebaktian Jumat kita pada siang hari ini. Semoga setiap keju pada setiap hari Jumatnya setiap minggu kita bisa beribadah bersama-sama kembali. Oke, untuk pengumuman yang pertama yaitu persembahan kebaktian Jumat PMK Evaundip 2021. Bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan kebaktian, teman-teman dapat mengumpulkan persembahan dengan mengirimkan melalui ATM BCA dengan nomor rekening yang tertera atau dapat melalui aplikasi Dana atau OVO yang dapat teman-teman scan pada layar teman-teman masing-masing. Oke, yang kedua ada form pokok doa dan form kritik dan saran PMK Evaundip. Bagi teman-teman yang punya kritik dan saran, baik untuk pengurus maupun ibadah kebaktian Jumat atau keju kita ini, dapat mengisi form pokok doa yang udah dikirimkan oleh pengurus melalui link kolom chat yang ada di bawah ini. Yang ketiga adalah pelayan kebaktian Jumat atau keju PMK Evaundip. Bagi teman-teman yang rindu melayani sebagai WL pada setiap kebaktian Jumatnya, teman-teman dapat menghubungi pengurus melalui kontak person yang tersedia dalam setiap postingan keju, atau bisa juga dapat DM setiap OA PMK Evaundip yang mana akan direspon oleh pengurus secepatnya. Kemudian hadiah Pasca PMK Evaundip 2021. Nah, tadi seperti yang udah disampaikan, karena hari ini adalah keju spesial dalam rangka memperingati Paskah, seperti yang sudah diinformasikan WL tadi di awal kebaktian. Oleh karena itu, teman-teman sudah mendapatkan link di kolom chat masing-masing. Teman-teman dapat melihatnya. Kemudian teman-teman juga dapat memberitahukan teman-teman dapat apa di dalam link itu, dengan cara memposting apa yang teman-teman dapat di story masing-masing, dan jangan lupa tag Instagram PMK Evaundip dengan hashtag keju pasca spesial. Bila mana ada dari teman-teman yang belum mendapatkan link juga sampai akhir ibadah, boleh banget untuk kabarin salah satu pengurus atau DM salah satu OA PMK Evaundip. Sebelumnya bila mana hal kesalahan teknis itu terjadi, kami dari pengurus memohon maaf. Yang terakhir adalah informasi kebaktian Jumat.
Untuk kebaktian Jumat minggu depan, yaitu tanggal 9 April, ditiadakan, mengingat saat itu adalah masih jadwal UTS. Kemudian, kebaktian Jumat dapat dilaksanakan kembali pada tanggal 23 April. Selamat dan semangat UTS ya buat teman-teman semua. Mungkin itu aja untuk pengumuman kita hari ini. Stay safe, stay healthy teman-teman. Oh, mungkin maaf ada kesalahan terakhir, yaitu adalah pengumuman persembahan bulanan PMKF Foundip. Kepada kita langsung beri saja kepada bendara, kami waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Ruth. Shalom teman-teman semua, shalom kakak abang semua. Oke, di sini aku ingin memaparkan tentang persembahan keju selama bulan Maret kemarin. Untuk dari OVO totalnya ada 50.000, dari BCA kita mendapatkan 25.000, dari Dana 40.000. Jadi total keseluruhan persembahan keju kita selama bulan Maret kemarin adalah 119.000. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi sedikit pengumuman terkait persembahan bulanan kita. Mungkin itu aja untuk pengumuman hari ini. Untuk teman-teman, jangan lupa stay safe, stay healthy. God bless you all. Shalom. Terima kasih kakak pengurus untuk pengumumannya. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kepada Kak Rinta, saya persilakan lagi untuk memimpin doa syafaat kali ini. Oke, mari teman-teman kita satukan hati untuk menaikkan pokok-pokok doa kita. Mari kita. Kami sungguh bersyukur punya teman-teman, sahabat-sahabat yang terbaik yang dapat saling mendukung di dalam doa. Sehingga kami tidak sendirian di dalam menanggung beban kami, tapi ada support yang baik dari rekan-rekan saudara-saudara seiman yang tentunya boleh sangat menguatkan kami satu dengan yang lain. Bapak, saat ini kami berdoa untuk UTS yang sedang dijalani oleh anak-anakmu, biarlah di semester dan di angkatan keberapapun, kami boleh tetap siap untuk menjalani UTS ini dengan penuh sukacita. Karena inilah bentuk pertanggungjawaban kami atas segala studi yang sudah kami tempuh di semester ini, juga kesempatan bagi kami untuk terus mengupgrade diri, menambah pengetahuan kami, pengertian kami, dan juga menjadi bekal ketika nantinya kami memasuki dunia kerja. Oh Tuhan, mampukan kami belajar dengan sungguh hati, dengan tulus hati dan sukacita, dan kami juga mengerjakan semua soal-soal ujian itu dengan hati yang gembira juga. Kami juga serahkan untuk para dosen yang menyediakan soal UTS dan juga memeriksanya. Tuhan pun beri hikmat kepada mereka untuk bisa memberikan penilaian secara akurat dan juga menolong para mahasiswa ini untuk bisa terus memahami setiap materi yang disampaikan dengan sebaik-baiknya. Di tengah keterbatasan yang ada, mungkin ada di antara para dosen dan juga para mahasiswa yang masih mengalami kebingungan di dalam proses studi ini. Namun biarlah kasih-Mu Tuhan yang akan terus menolong kami menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, sehingga lambat laun kami boleh juga mengerti dan terus berproses menjadi semakin baik. Bapa, kami juga serahkan untuk pergumulan kami masing-masing di dalam kehidupan keluarga kami, orang tua yang mungkin sedang memiliki pergumulan berat. Engkau tahu ya Bapa, kadang kami sebagai anak-anak tidak tahu bagaimana harus menolong mereka. Tapi Engkau sungguh Allah yang hidup, yang sanggup menolong mereka, Tuhan yang akan terus hadir di manapun orang tua kami ini berada, dan boleh memberikan damai sejahtera bagi mereka untuk menyelesaikan setiap pergumulan hidupnya. Kami juga serahkan untuk kesehatan kami semua, di tengah masa pandemi ini Bapa, karuniakanlah kami kesehatan yang prima, sehingga kami tidak ikut tertular virus COVID-19 ataupun juga penyakit lainnya, sehingga dengan kesehatan itu kami bisa berbuat banyak, baik untuk studi maupun juga untuk berbagi berkat dengan orang-orang di sekitar kami. Bapak tuntun juga anak-anakmu yang sedang menempuh skripsi, sedang mengerjakan bab demi bab. Kadangkala kami bingung ide apa yang harus dituliskan. Biarlah roh hikmat-Mu yang menolong kami membuka jalan, supaya skripsi ini bisa selesai tepat waktu, dan kami bisa terus melangkah ke tahap-tahap selanjutnya. Namun biarlah hati kami tidak fokus terikat pada skripsi ini sendiri ya Bapak, melainkan kepada Tuhan yang berkenan untuk memberi kami kesempatan untuk studi, berkenan untuk menempatkan kami di fakultas ini, dan juga terus berkenan memimpin jalan hidup kami ke depan. Bapak Surgawi, kami serahkan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami,
di mana mereka masih terus bekerja untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tentu tidak mudah memikirkan rakyat dengan jumlah yang cukup besar, dengan lingkup daerah yang juga sangat luas. Tuhan, Kau tahu ini bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kalau Engkau berkenan memilih mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini, biarlah mereka bisa saling berkolaborasi, saling terhubung satu bagian dengan bagian lainnya, sehingga masing-masing tidak kerja sendiri, yang pada akhirnya akan terasa berat. Namun ketika saling bergandeng tangan dan semuanya dapat saling menolong, saling menopang, maka pekerjaan yang sulit ini pun pada akhirnya bisa terselenggara dengan lebih ringan. Dan Tuhan berikan juga kemampuan bagi pemimpin bangsa ini untuk menyelesaikan persoalan yang ada, terutama penanganan COVID-19 dan juga penanganan bencana-bencana alam yang terakhir ini baru saja terjadi di NTT, dan Kau tahu betapa besarnya dampak dari bencana tersebut ya Bapa. Ada banyak korban dan ada banyak orang yang saat ini sedang kesulitan bahkan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Oleh karena itu Bapa, kami sungguh mengharap belas kasih Tuhan. Terus kirimkan bantuan ke sana melalui orang-orang yang Kau pilih untuk berkontribusi di sana. Dan juga untuk akses jalan yang diperlukan, karena banyak yang hancur akibat bencana tersebut. Oh Tuhan, biarlah Engkau memberi hikmat kepada umat-Mu, bagaimana mengatasi semuanya itu sehingga segala bentuk bantuan tetap bisa tersalurkan, dan umat-Mu merasakan kecukupan-kecukupan di tengah kesulitan yang saat ini ada. Karuniakan iman yang besar juga kepada anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga mereka tetap berpengharapan kepada Engkau, sekalipun kondisi di sana sungguh tidak mudah. Ada banyak kesulitan, ada banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Kami sungguh merasakan duka cita bersama dengan saudara-saudara kami ini, Bapa. Namun ketika kami jauh, kadang kami juga tidak tahu bagaimana harus berbuat sesuatu. Tapi apa yang masih bisa kami lakukan, yaitu mendoakan, kami tetap lakukan dengan sepenuh hati, dan biarlah kuasa-Mu saja yang terus bekerja di dalam diri saudara-saudara kami di NTT, menolong mereka untuk bangkit lagi di dalam mengatasi segala masalah-masalah akibat bencana alam tersebut. Kami juga serahkan ya Bapak untuk PMK di Fakultas Hukum ini, biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menyertai para pengurus, setiap orang yang rindu untuk memberi diri di dalam melayani Tuhan di PMK ini. Tuhan akan terus juga menumbuhkan hati yang penuh dengan semangat, hati yang rindu untuk memberi terbaik kepada Tuhan, dan juga boleh mengakrabkan satu dengan yang lain, sehingga PMK ini menjadi wadah yang indah bagi pertumbuhan iman anak-anak Tuhan selama masa kuliah. Dan tentu ini akan menjadi harta yang berharga ketika nanti kami lulus dari perkuliahan, kami masuk dunia kerja, masuk dalam tantangan yang baru, kami tetap menghadapi semuanya itu dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kami siang hari ini, Bapak. Kami menyerahkan seluruh doa syafaat ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami yang baik. Dan saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera, Allah Bapa yang penuh dengan kasih dan rahmat, Allah Roh Kudus yang selalu berkenan untuk menghibur dan menyertai jalan hidup kita, akan selalu menyertai, memberkati, menuntunmu dalam menghadapi segala perkara, menumbuhkan imanmu secara benar kepada Tuhan, dan memberikan engkau berkat dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita di penghujung keju pada siang hari ini.
aku pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang hari ini telah mengikuti Keju. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Rinta yang sudah memberikan firman Tuhan yang luar biasa kepada kami pada siang hari ini. Kiranya kita bisa bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan, Kak, dan semoga bisa bertemu saat kesempatan tatap muka yang offline seperti itu. Sekali lagi terima kasih, Kak Rinta. Dan juga, Sama-sama, terima kasih juga untuk kesempatannya hari ini. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga, Kak. Aku juga ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk dibuka kadonya, jangan lupa bisa dilihat di kolom chat masing-masing di Zoom ini. Nanti jangan lupa juga untuk post di IG apa yang teman-teman dapatkan, post di story, dan di tag PMKFH Undip itu di akunnya @PMKFH Undip gitu. Jangan lupa ya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitasnya, jaga kesehatan, dan semangat UTS-nya. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di Keju minggu depan. Shalom. Terima kasih. Shalom. Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati juga.